Halo konnichiwa minasan, selamat datang di MCE Moshi Moshi. Hari ini kita akan ngobrol lagi bareng narasumber kita, yaitu dari Sensei LPK MCE, di mana senseinya itu pernah kerja di Jepang selama 3 tahun. Pasti kepo kan gimana sih rasanya pengalaman yang menyenangkan gitu ya, kerja di Jepang gitu. Lika-likunya seperti apa, shock culture-nya seperti apa, nanti akan kita tanyakan ke beliau ya. Oke, yuk kita ngobrol langsung aja sama Samsul Sensei yang udah ada hari ini. Oke. Halo Sensei, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sebagai Sensei di MCE ya? Iya, sebagai. Oke. Mungkin ada beberapa minasan nih yang belum kenal kali ya, yang baru pertama kali nonton podcastnya MCE. Boleh kenalan dulu nggak sih siapa Samsul Sensei itu? Boleh. Oke, perkenalkan, nama saya Samsul Kamal Sidik. Nah, di LPK MCE ini saya sebagai instruktur bahasa Jepang. Kemudian baru ya di sini, baru beberapa bulan lah di sini. Oke, ini tujuan utamanya atau motivasi utama Sensei mau ke Jepang itu apa sih sebenarnya? Satu, ya seperti halnya ya, karena dulunya belum pernah berpengalaman bekerja di Indonesia, jadi niatnya pengen bekerja tapi dengan iming-iming hasil yang langsung besar ya. Jadi ikut program ke Jepang dan alhamdulillahnya lulus ya dari sana, itu langsung magang ke Jepang. Oke. Tapi sempat kerja dulu enggak ya? Berarti Ya enggak. Kerja langsung ke Jepang. Iya, langsung ke Jepang. Dari lulus SMA 1 tahun ya biasa anak muda untuk main-main aja. Nah, setelah 1 tahun dirasa, oh ini harus punya pemasukan nih. Nah, baru di sana saya mencari untuk kerja ke Jepang. Ada yang namanya dulu adalah pemagangan, yang terkenal sama pemagangan dulu. Nah, baru di sana saya ikut daftar dan alhamdulillah lolos di sana. Oke. Ini betul aslinya orang mana nih Samsul Sensei ini? Aslinya dari Cikajang ya, desa Cikajang, kecamatan Cikajang yang ada di Garut, Jawa Barat. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih mengenai intinya pertama kali datang nih ke Jepang ya, pasti ada shock culture nih yang betul. Apa sih yang paling Sensei shock atau kaget gitu ya ketika berangkat ke Jepang pertama kalinya? Ya, untuk pertama kali datang ke Jepang ya, karena emang kultur dari Indonesia sama Jepang itu sangat berbeda, ya sangat berbeda. Dari musimnya juga ya, dan dari berbagai macam hal yang ada di Jepang maupun di Indonesia itu sangat berbeda. Yang paling kultur shocknya itu adalah membuang sampah sembarangan itu. Karena di Jepang itu terkenal dengan kebersihannya, jadi nggak semua sampah bisa dibuang di mana aja, ada tempat-tempatnya. Ya, jadi itulah kultur shock yang kaget banget. Oh, negara Jepang tuh sebersih ini ternyata. Iya, betul banget. Bahkan di sana itu sampahnya berkategori kan ya? Ya, betul. Ada sampah yang bisa didaur ulang maupun yang tidak. Nah, gitu. Ini kalau misalkan di Indonesia nih makan di luar ya, atau misalkan lagi nunggu transportasi umum sambil makan itu kan kadang buang sembarangan gitu ya, atau buang tempat sampah yang ada di jalanan. Nah, kalau di sana ada nggak sih tempat sampah yang disediakan di jalanan? Ada, pasti. Nah, di Jepang itu di setiap sudut tersedia kotak sampahnya. Baik itu sampah yang bisa didaur ulang maupun yang tidak. Nah, itu tersedia di setiap sudut di Jepang. Jadi aman di sini. Kalau untuk makanan nih? Kalau makanan cukup aman ya bagi saya. Meskipun saya seorang muslim tapi jadi minoritas di negara Jepang. Di sana makanan relatif aman ya, pintar-pintar kitanya banyak ada daging ayam, daging sapi dan sebagainya, ikan terutama banyak. Tapi lebih sering masak kah atau lebih sering beli atau gimana tuh? Karena di apartemen itu bertiga ya, dulunya bertiga. Nah, dari Senin sampai hari Sabtu itu dibagi-bagi ya. Karena 3 orang berarti Senin sampai Sabtu itu 6 orang. Nah, jadi 2 hari ini, 2 hari ini, 2 hari ini. Jadi pas 3 orang itu 2 hari. Nah, baru hari Minggunya itu bebas. Mau jajan di luar, mau di restoran Jepang. Ya pastilah kalau datang ke Jepang masa nggak
nyicipin masakan Jepang ya. Betul. Ya harus Indonesia food terus, enggak, harus cobain lah Jepang food juga. Oke, ngomong makanan nih. Makanan apa yang pertama kali dicoba di sana? Takoyaki. Nah, takoyaki itu wajib, wajib. bukan wajib ya. Yang paling masuk ya, paling masuk di lidah Indonesia itu takoyaki sama ramen. Nah, itu paling masuk. Kenapa tuh bisa paling masuk? Padahal kan pasti ada bedanya kan? Karena satu, takoyaki itu rasanya itu gurih ya, gurih, terus ada pedes-pedesnya juga, manis-manisnya, cocok lah sama lidah Indonesia. Jadi takoyaki teh teksturnya di luarnya garing, di dalamnya itu lembut, dan ada daging guritanya. Nah itu wajib kalian coba ya. Asli ya guritanya di sana. Kalau di sini ya mungkin asli gitu ya, tapi lebih asli lagi di Jepang gitu. Nah ya betul. Oke nih, pasti lah ya sebelum ke Jepang itu kan banyak lika-likunya, pasti. banyak naik turunnya gitu lah ya. Boleh nggak sih ceritain atau sharing gitu lika-liku perjalanannya? Boleh. Dulu dari awal ya kita cerita. Dulu lulus dari SMK itu ngambil kejuruan tenaga listrik ya. Nah dari sana seperti yang tadi diceritakan, setahun itu berwisata, maksudnya keliling kayak daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah dari sana mulai mikir nih, kalau kayak gini terus gak ada pemasukan, mau dari mana nih buat kelilingnya? Nah dari sana iseng-iseng cari info untuk kerja meskipun belum punya pengalaman pribadi kerja di Indonesia ya. Cari-cari info kerja ke Jepang ternyata ada. Nah dulu itu terkenal dengan pemagangannya. Nah dulu langsung mengajukan ke dinas terkait yang ada di Jawa Barat. Nah, dulu ikut pemberkasan rekrutmen yang ada di Jawa Barat. Nah pengalaman yang bukan kurang lah, sempat ditolak sama dinasnya. Karena apa? Dulu kalau Jepang itu minimal harus 20 tahun. Nah, harus 20 tahun. Nah, pada saat itu saya baru 19 tahun. 19 tahun mengajukan pendaftaran, sempat ditolak. Karena ini kamu masih muda, jangan dulu ke Jepang katanya kayak gitu. Nah, di hari itu juga saya hitung-hitung dari belajar sampai perjalanan rekrut itu pasti lancarnya itu 1 tahun buat pergi ke Jepang. Otomatis dari 19 tambah 1 tahun itu 20 tahun. Barulah dijelaskan kepada dinas mengerti. Barulah di ACC diterima gitu. Nah, dari sana udah beres itu nunggu pengumuman untuk mengadakan tes di sananya di Jawa Baratnya. Dulu sekitar sebulanan lah, sebulanan kurang, ada email. Dulu buka website, nah di sana udah tertera nih siapa aja yang keterima dan ikut untuk seleksinya. Nah ada beberapa ratus orang lah, saya lupa lagi tepatnya. Nah di sana hari pertama itu tes semua, fisik semuanya sampai ada 6 tes. Ada tes MAPTA itu adalah fisik semuanya, terus ada tes matematika dasar, terus tes fisik, tes medical check up, sama tes bahasa Indonesia, dan terakhir itu wawancara. Nah, alhamdulillah semua tes itu dilalui dengan lancar dan alhamdulillah lulus ya. Nah, ya betul, panjang banget. Itu dari beres rekrutmen itu masih panjang lagi ceritanya. Udah beres rekrutmen, kita mengadakan platda. Platda itu pelatihan daerah yang ada di Bandung selama 2 bulan. Nah, selama 2 bulan ada di pelatihan daerah. Nah, itu belajar bahasa Jepang terus sampai udah 2 bulan selesai, baru ke pusat yang ada dulu mah ada di Bekasi. Gak tahu sekarang mah kayaknya di Lembang katanya. Nah, beres 2 bulan di pusat yang ada di Bekasi, nah baru berangkat ke Jepang. Yang panjang sekali. Sebenarnya kalau diceritakan itu pasti ada capeknya, pasti. Ngeluhnya gitu ya. Tapi karena tujuannya pengen ke Jepang ya, jadi harus dimantapkan lagi kali ya. Oke. Itu dapat jobnya itu di bidang apa tuh? Dulu di bidang teko ya, bahasa Jepangnya teko itu pandai besi. Jadi bikin spare part, bikin kayak bulldozer. Terus kalau di sini mah kayak buat pengeruk sampah.
terus ada bak truknya kayak gitu. Nah itu dibuat di pabrik yang saya kerja di Jepang. Biasanya bagian itunya, pembuatan keranjang Iya. atau apanya? 3 tahun itu alhamdulillah saya dipercaya untuk semua jenis pekerjaan harus bisa. Oh, Dulu oke. kata direkturnya, sebut aja direkturnya ya. Iya, Jadi kata direkturnya, udah tahun ke-1 kamu di robot ya, bikin yang kecil-kecil aja dulu spare partnya. Tahun kedua baru naik yang gede-gede nih, kayak bak truk, terus ada kayak forklift yang kayak gitu. Nah baru tahun ketiga cukup nyantai karena senior ya, karena senpai ya, jadi cukup santai kerjanya, jadi cuman bersih-bersih yang sudah ada, sudah dihasilkan di robot-robot yang lain kayak gitu. Jadi cuman ngebersih, ngecek, udah ngecek, oh ini teh barang nih oke nih, langsung kirim kayak gitu. Jadi per tahunnya itu beda-beda. Iya betul, alhamdulillah. Oke. Ada nggak sih pengalaman unik atau yang nggak paling dilupakan nih ketika magang 3 tahun? Gitu. Sebelum magang ya ada pengalaman yang cukup menyedihkan ya, karena gimana ya? Karena pelatihan di Bekasi itu selama 2 bulan dan nggak bisa pulang. Lalu juga bisa sih ketemu sama keluarga, cuman karena orang tua ada di Garut, pelatihan ada di Bekasi karena jarak juga. Nah, akhirnya setelah 2 bulan pendidikan, di besoknya berangkat, hanya bisa sekali ketemu keluarga. Misalkan kayak gini, hari ini bisa ketemu keluarga, besoknya berangkat, jadi hanya semalam aja ketemu keluarganya. Nah, hari besok malamnya ketemu keluarga, berbincang-bincang, biasalah temu kangen ya. Terus besoknya harus pergi ke Jepang selama 3 tahun tanpa pulang. Ya, itulah pengalaman menyedihkan banget ya. Kayak gitu. Pengorbanan ya. Ya, betul. Kalau untuk pengalaman di Jepang yang paling tidak terlupakan, dulu pernah ikut mancing ya, karena di Jepang itu di sungai-sungai itu banyak ikan gede-gede ya. Bersih Banyak lah ikan, ya ya pastinya bersih. Ya dulu karena emang tidak tahu ya, dulu karena kultur shock juga. Oh ini ada ikan nih. Kayak di Indonesia kan, oh ada ikan ini, tangkap. Ditangkaplah satu karena penasaran, terus dimasak, dicobain sama anak-anak, ternyata emang nggak bisa dimakan si ikannya kayak gitu. Nah itu, oh iya berarti jangan sembarang ngambil yang ada di alam di Jepang nih, kayak gitu ya. Itu jadi pembelajaran sampai sekarang kayak gitu. Oke, nah nanti di buat minasan nih yang ke Jepang, yang misalkan di dekat apatoknya atau perusahaannya ada sungai atau apa ya? Ya kayak sungai kayak gitu. Kayak sungai yang banyak ikan-ikan. Kebiasaan mancingnya itu jangan dilakukan di sana ya, nanti Ya betul. kita juga yang akan merasakan kayak oh iya, nggak semua ikan itu bisa dimakan di Nah sana. betul. Ya. Kalau mau ikan beli aja. Nah betul, di supermarket banyak lah. Betul. Oke, tadi tentang pengalaman nih. Kalau misalkan mengenai bahasa nih, kan pasti kerja di sana itu dengan orang Jepangnya juga Betul. kan? Apalagi dengan istilahnya atasannya itu pasti orang Jepang. Betul. Ya. Nah, ada nggak sih keterbatasan bahasa yang di awal-awal magang lah ya? Terus sensei itu cara mengatasinya seperti apa sih untuk bahasa? Untuk kendala bahasa pasti ya, karena kita sebagai orang asing masuk ke negara asing juga, bahasa yang digunakan juga pun berbeda. Iya. Nah, terutama Jepang, karena di Jepang itu menjunjung tinggi bahasa nasional mereka, yaitu bahasa Jepang. Nah, dulu sebelum berangkat ke Jepang, sebelum ikut rekrutmen yang tadi, saya sempat belajar 3 bulan. Ya, 3 bulan belajar bahasa Jepang, kemudian ikut tes-tes itu sampai dinyatakan berangkatlah ke Jepang. Nah, di Jepang selama 3 bulan itu kayak di mana ini, terus mau ngobrol apa bingung karena emang belum benar-benar bisa mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari di Indonesia kan, karena kaget juga harus apa. Nah, 3 bulan itu yang ada di Jepang itu berat sekali ya, dirasa berat sekali karena satu, pribadi belum pernah bekerja nih di Indonesia, sekarang bekerja di Jepang nih. Dengan kendala bahasanya, dengan pekerjaan yang belum bisa. Nah, selama 3 bulan itu merasa berat banget ini teh. Kok gini karena belum pernah bekerja juga kan. Nah, untuk mengatasinya ya mau nggak mau kita harus benar-benar belajar ya, karena bahasa itu penting ya untuk alat komunikasi
bagaimana kita bisa berkomunikasi kalau kitanya tidak tahu bahasa yang ada di negara tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi untuk minasan semua sebelum memutuskan untuk bekerja ke Jepang, jadi belajar bahasa di sini harus benar-benar tekun ya. Jadi karena alat yang satu-satunya kalian, alat yang bisa digunakan itu adalah bahasa. Kayak gitu. Modal utama yang paling penting Ya, betul, adalah betul. bahasa. Gitu, Bahasa. Oke. Ini penempatannya di mana nih Sensei? Kebetulan saya penempatannya ada di Osaka ya, satu kota yang terkenal di Jepang Betul. dengan berbagai macam tempat wisatanya, makanannya, stylenya dan sebagainya. Tepatnya itu di kota Neagawa. Neagawa. Ya, Oh, Neagawa, oke. Neagawa yang ada di Osaka. Oke. Nih, selama 3 tahun di Jepang ya, pasti selain makanan yang dicoba, pasti ada tempat-tempat yang dikunjungi ya? Nah, pasti. Yang Nah. mana aja tuh daerah mana aja? Karena saya pribadi sebelum di Indonesia juga keliling Indonesia ya. Oke. Jadi hobi saya di Jepang tersalurkan. Oke. Jadi mencoba ke mana-mana tempat. Nah, terutama yang ada di Osaka itu hampir semuanya udah pernah disinggahi. Ya, ada Dotonbori itu paling terkenal di Osaka. Ya, Dotonbori Nanba itu paling terkenal. Di sana ada berbagai macam toko-toko elektronik, terus kulinernya, terus fashionnya, sama semua wisata orang asing pasti ngumpulnya teh itu di Dotonbori di Nanba. Jadi gemerlap malam pasti bakal di sana Iya. rame di sana. Ya. Oke. Selain di situ kemana lagi tuh? Dari sana ke biasanya orang Indonesia pasti ke Universal Studio Oke. yang ada di Osaka itu ya, Universal Studio. Terus ada banyak dari Osaka itu deket ya ke Kyoto. Nah, beres dari Osaka pinggirlah ke kota yang terdekat yaitu Kyoto. Nah, kalau di Kyoto juga banyak kuil-kuil ya. Kuil-kuil Kyoto juga ada kuil-kuil, ada Kinkakuji Temple sama Kyominju-dera. Nah, saya pernah ke sana beberapa kali karena emang bagus buat foto-foto sama buat ya dulu mah di Instastory ya, keren kayak gitu. Supaya orang tahu nih saya lagi di sini. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Betul. Dulu gue juga sempet ya bikin kayak YouTube channel, jadi vlog di sini nih. Cuman karena emang gak pede ya sebenarnya di depan kamera, ya udah di cancel, gak dilanjutin YouTube-nya kayak gitu. Ya. Siapa tahu loh ya. Kalau ini nih, kan biasanya orang-orang Indonesia tuh pada main ski. Ya. Nah, ke tempat betul. itu nggak sih? Ya pasti. Dulu karena di Osaka itu saljunya kurang turun ya, karena di Osaka itu saljunya kayak hujan aja, jadi nggak sampai mengendap sampai tebal. Nah, untuk mengatasinya ingin bermain ski atau snowboard, kita yang dari Osaka biasanya ke Nagano. Nagano itu kayak lumayan jauh lah, kayak dari Garut Yogyakarta gitu. Lumayan cukup jauh ya. Nah, di sana nyobain ya dua kali ya. Pertama nyobain snowboard karena belum benar-benar terbiasa ya. Karena kayak skateboard gitu. Jadi pakai dua kaki itu. Terus ya emang kalau belum belajar pasti maju dikit jatuh. Tapi karena ada pepatah Jepang mengatakan nana korobi ya oki, jika terjatuh 7 kali maka bangkitlah 8 kali. Kayak gitu. Quote of the day. Untuk hari ini. Nih oke. Ini kan sempat pernah ngerasain kerja di Jepang, lingkungan Jepang selama 3 tahun, beberapa kali merasakan musim, gitu ya, maksudnya musim salju, semi gitu ya. Apalagi lihat bunga sakura yang cantik gitu betul. Terus sekarang kan kerja di Indonesia lah istilahnya ya. Ada nggak sih kepikiran selintas untuk kerja lagi di Jepang? Pasti bakal terlintas. Oh, di Jepang nih sama di Indonesia beda nih lingkungan kerjanya. Emang pasti bakal ada. Kayak pengen pasti bakal ada. Cuman untuk saat ini lebih menikmati aja masa-masa kayak gini, bekerja terus
ketemu sama lingkungan yang baru, terus ketemu teman-teman, apalagi saya sebagai instruktur bahasa Jepang di LPKMC ini ketemu berbagai macam murid yang beda karakter lah ya, bisa disebutnya. Jadi lebih asik lah, lebih bisa ini gimana nih bahasa Jepangnya menurut ini, oh ini mah gampang sensei, menurut ini susah sensei. Nah itulah jadi macam-macam dinamika dalam mengajar, tapi itulah yang saya nikmati sekarang, alhamdulillah. Oke, boleh kasih tips atau trik atau pesan nih untuk minasang yang lagi belajar di LPK? Boleh. Untuk minasang ya, semua yang ingin berniat bekerja di Jepang, satu, tolong jaga kesehatan. Nah, kesehatan itu karena penting banget ya buat kelangsungan kalian bekerja di sana. Dan satu lagi adalah bahasa. Nah, bahasa itu adalah alat penting untuk berkomunikasi di Jepang. Ya, kayak gitu. Berarti selain bahasa, jaga kesehatan juga ya? Ya, betul. Oke, terima kasih nih waktunya untuk hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman, mengenai maksudnya daerah yang ada di Jepang, mengenai makanan, culture shock dan segala macam gitu ya. Semoga cerita istilahnya podcast ini tuh bisa menginspirasi anak-anak ya. Ya, mudah-mudahan. Bisa jadi, oh iya ternyata di Jepang tuh harus seperti ini gitu ya. Ternyata persiapan yang harus disiapkan tuh adalah ini gitu ya. Oke, dari tadi nih ngomong nih quotes ya. Tadi kan sempat ada kesinggung nih quotes gitu. Nah, ada nggak sih quotes terakhir nih untuk penutup podcast hari ini? Boleh. Kebetulan di Jepang itu saya ada di kota Osaka. Ada salah satu quotes yang cukup menarik perhatian saya tentang Osaka itu. Seperti ini bahasa Jepangnya. Osaka no sorawa monogatari wo kataru kyanbasu. Artinya adalah langit Osaka adalah kanvas yang bercerita. Mantap nih. Nih quotes of the day-nya berarti ada 2 nih gitu. Yang tadi dan yang sekarang untuk langit Osaka. Nah, nanti mungkin yang di sini ada langit apa lagi nih berarti? Langit-langit Tokyo. Ya, banyak ya kota-kota yang ada di sini. Iya, boleh gitu ya. Oke. Hari ini kita udah ngobrol senang-senang juga sama Sensei Samsul. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi, senang-senang lagi dengan narasumber yang lain. Jangan lupa tonton terus podcastnya MCE Moshi Moshi.